Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar. Pada saat ini saya melakukan PPL Aksi 2 pertemuan kedua. Sekolah tempat saya melakukan PPL adalah SMP Negeri 1 Woha yang bertempat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya Kabupaten Bima, Kecamatan Woha di Desa Tente. Demikian perkenalan diri saya pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Ya, jadi sebelum kita memulai melakukan kegiatan belajar mengajarnya, saya ingin coba mengetahui siapa-siapa saja yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Hadir semua? Kita kelas? Oh, 2 orang ya? Ada keterangannya? Ambilnya sakit ya. Baik. Saya ingin coba lihat di bawah lantai kiri kanannya. Kalau ada masih ada sampah, tolong dipungut ya. Ya, tolong dipungut dan dibuang di tempat sampah di luar. Kalau ada, ya. Baik. Aina Sa'alwa silakan maju. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan materi interaksi sosial dan pengaruh pembentukan lembaga sosial ya. Jadi ya sudah 2 poin. Dan kita pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada poin C dalam buku paketnya itu halaman 96. Coba lihat. 96. Ya. Di situ. Sudah? 96 poin C. Ya, tentang lembaga sosial. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu materi sebelumnya terkait dengan interaksi sosial. Sekarang coba berikan penjelasan ulang tentang apa yang kamu ketahui tentang interaksi sosial. Saling berkomunikasi. Saling menghargai. Saling menghargai.
Saling membutuhkan satu sama lain. Ada lagi? Selalu hidup dengan manusia yang lainnya. Oke? Ya, ya. Ini sudah jelas di situ terkait dengan interaksi sosial. Baik, karena sudah adanya pemahaman itu, saya akan lanjutkan materinya pada poin C tentang lembaga sosial. Ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran terkait materi lembaga sosial. Materinya adalah yang pertama lembaga sosial itu sendiri. Poin yang kedua adalah pengertian lembaga sosial. Dan yang ketiga jenis dan fungsi lembaga sosial. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian lembaga sosial, menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial, dan yang ketiga menjelaskan fungsi lembaga sosial itu sendiri. Ya. Saya mulai dari pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Atau lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Ya. Pada materi interaksi sosial saya sudah menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga itu terbentuk. Ya. Lembaga-lembaga sosial ini terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat. Mulai dari kebutuhan individu ke kelompok. Itulah yang kita bicarakan pada interaksi sosial. Kita dalam satu ruang ini 30 lebih, Pak. Si A, B sampai Z ini pada dasarnya memiliki kebutuhan akan pendidikan. Ya. Si Dian butuh akan pendidikan. Dia tidak tahu misalnya ada temannya yang dari desa lain pun menginginkan membutuhkan yang namanya pendidikan. Ya. Dari individu ke kelompok lahirlah yang namanya lembaga sosial. Jadi di sini saya perlu membacakan tadi. Itu lembaga sosial lahir dari kebutuhan dasar kita manusia. Pada interaksi sosial saya sudah menjelaskan, tanpa kita sadari, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita tetap melakukan yang namanya aktivitas. Ya. Kalau kita cermati, ada tetangga yang pergi ke sawah, ke pasar, ke kantor, ya. Orang tua kita, mungkin ibu kita di rumah yang pergi ke pasar, aktivitas. Kita sendiri yang datang ke sekolah, aktivitas. Untuk apa? Pemenuhan kebutuhan. Ada kebutuhan. Karena manusia, dalam diri manusia itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah dia sebagai makhluk sosialnya. Yang kedua dia adalah makhluk ekonomi. Makhluk ekonomi inilah yang menuntut kita untuk memenuhi yang namanya kebutuhan. Hasrat, keinginan. Sudah punya sepatu baru, ada model yang baru lagi yang keluar, pengen lagi. Sudah punya HP baru, ada model yang terbaru lagi. Seperti itu akan begini. Baik, saya kembali kepada materinya. Ini adalah pengertian dari lembaga sosial. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial itu harus memiliki
syarat-syarat sebagai syarat. Tidak semuanya yang bergerombolan yang itu bisa disebut dengan lembaga sosial. Ada syarat-syarat seperti halnya interaksi mas. Tidak semua aktivitas kita manusia itu disebut sebagai interaksi sosial. Ada syaratnya, ada ciri-ciri. Begitu pula dengan yang namanya lembaga. Syarat yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Terus norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Itu syarat. Aturan-aturan sebagai besar anggota masyarakat menerima aturan tersebut. Semisal kalian masuk dalam lembaga pendidikan di sekolah yang tentu yang ada yang namanya aturan dan aturan. Ketika kalian melanggar, kalian akan mendapatkan yang namanya ya, itulah pada poin pertama ini. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut dan orang tua kalian pun akan menerima. Ketika kalian bermasalah, kalian akan dikeluarkan oleh sekolah. Orang tua kalian pun akan menerima. Oke ya. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dia mewakili apa yang menjadi keinginan. Ya. Berarti di sini kita memiliki tujuan bersama. Saya sebagai pendidik yang mengajarkan generasi-generasi ataupun anak-anak. Begitu pula dengan kalian yang datang untuk mencari ilmu pengetahuan untuk ini menjadi manusia yang berguna bagi manusia. Seperti itu ya. Nah, baik. Agar hubungan antar manusia di dalam satu masyarakat itu terlaksana, katakan di sana, sebagaimana mestinya, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang kekuatan mengikatnya lemah, namun ada juga kekuatan yang mengikatnya di dalam masyarakat. Dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai yang pertama syarat, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelompok, dan yang keempat adat. Setelah di situ ada dalam bukunya mungkin di situ ya. Ada ya. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu ini. Ya, secara garis besarnya saja ya. Saya mulai dari cara ataupun saya. Cara adalah norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggar. Ulangi, cara adalah norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Contohnya, cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Iya kan? Kita membuang sampah terus dilihat oleh orang lain, misalnya ya, membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Artinya itu biasanya hal-hal seperti itu kita akan mendapatkan yang namanya tegurannya. Misalnya, nah atau dek, jangan buang sampah di situ. Ya kan? Ini yang dimaksud dengan cara adalah norma yang menunjuk pada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan. Sanksi yang ringan, contohnya membuang sampah yang berantakan. Iya. Ini adalah salah satu contoh dari cara ketika
orang ini ataupun masyarakat melanggar sanksinya, ya, dia tidak akan mendapatkan sanksi yang berat, tetapi hanya mendapatkan sanksi yang ringan. Baik. Saya lanjut pada norma yang berikutnya. Kebiasaan. Menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Ya. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpanan kebiasaan tersebut. Biasa misalnya dalam lingkungan sekolah, ya, itu peserta didik atau siswa maupun siswi melihat guru itu pasti akan bersalah. Ya, itu yang dimaksud salah satu contoh. Yang guru, tapi kalau ada yang lewati, terkadang kan ada yang lewat ya, temannya dari 4 orang, 5 orang yang jalan, 4 orang yang saling duduk, ya, terus 1 orangnya lewat saja, pasti dia ditegur. Kalau bukan temannya sendiri, pasti ditegur oleh gurunya. Ya kan? Inilah yang dimaksud, ya, ya, kebiasaan. Ini. Ada kakek-kakek biasanya nyebrang di belakang, dibantuin, ini masuk ke dalam ini. Tapi kalau dia tidak menjelaskan, ya kan? Ya baik, saya lanjut pada norma yang selanjutnya, tata kelakuan. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Ya, bukan lagi dianggap sebagai perilaku, tetapi dianggap sebagai norma-norma. Ini tata tertib sekolah. Apa maksudnya dari gambaran ini? Ya, dari contoh yang ditampilkan ini, semisal pada saat jam olahraga misalnya, ya, kan disuruh itu untuk membawa kostum olahraga. Itu, ya, kalau ada yang misalnya yang melanggar, dia akan diberikan sanksi. Dan biasanya itu ya pada jam ataupun pada mata pelajaran yang lain. Itu biasa. Pada jam olahraga tanpa dihimbau lagi, kita semua akan bawa pakaian olahraga ataupun kostum olahraga. Ya kan? Ya. Jadi seperti itu. Baik, saya lanjut pada norma yang adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika melanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Ini adalah upacara ngaben. Ini ya, ada pagi, ada pembakaran mayat.
Menurut kepercayaan agama. Itu ya. Kabel ini masuk, kita kembali kepada definisi. Ya. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika melanggar, sanksi keras akan didapat dari masyarakat. Ya, ini dari Bali ya. Ya. Itu menurut kepercayaannya. Cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup di dalam masyarakat. Anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma yang berlaku di masyarakat seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka sosialisasi ini pula anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Ya, terima kasih kepada Saksi tadi. Amin. Ya. Baik, kita lanjut pada fungsi selanjutnya adalah fungsi afeksi. Coba satu orang fungsi afeksi. Fungsi afeksi email. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya, seperti seorang bapak yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Ya, terima kasih kepada email. Selanjutnya fungsi pengawasan sosial. Sampingnya Novita. Dalam menjaga nama baik keluarga. Namun dalam kenyataan fungsi ini biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang berbeda usianya. Sudah? Baik, terima kasih sebelumnya kepada siapa tadi? Bentar ya. Lanjut pada fungsi pengawasan sosial. Depan. Keluarga memberikan status pada seorang anak, bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan, tapi juga termasuk di dalamnya status yang diperoleh oleh orang tua, yaitu status dalam suatu kelas sosial tertentu. Ya, terima kasih kepada adat istiadat ini akan mendapatkan sanksi yang keras dari masyarakat. Bisa saja dikucilkan. Ya. Contoh lagi. Ini katakanlah ya Islam
Kita di Bima itu biasa menyebutnya doa apa ya? Potong rambut itu. Iya. Ya. Itu kan? Seperti itu. Nah. Iya. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Ya. Kalau tidak ada dana misalnya untuk pada saat kecilnya dia tunggu sampai besar. Tapi kerasnya norma yang meminta ada ya. Jadi itulah beberapa norma. Saya langsung pada poin selanjutnya. Ya. Ya, pada poin 2, jenis dan fungsi lembaga sosial. Ya. Tadi saya juga menjelaskan terkait dengan apa itu lembaga sosial, ya, dengan norma-normanya. Sekarang kita masuk pada jenis dan fungsi lembaga sosial. Jenis-jenisnya seperti apa saja ya. Tolong buka buku pada halaman berapa tadi? Ya, 103. Ada di situ. Baik, sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lembaga sosial mempunyai fungsi sebagai berikut. Ya. Fungsi yang pertama, menjaga kebutuhan masyarakat. Kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan solidaritas masyarakat. Yang ketiga, mengendalikan. Yang keempat, memberikan pedoman bertingkah laku. Ini adalah 4 fungsi dari lembaga sosial tadi. Menjaga kebutuhan masyarakat, meningkatkan solidaritas, mengendalikan perilaku warga, memberikan pedoman bertingkah laku. Kita mulai satu persatu. Jenis-jenis lembaga sosial. Setiap lembaga sosial memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Lembaga keluarga. Jadi lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi itu adalah keluarga ya. Nanti keluarga ini kita akan bahas juga pada pembahasan ekonomi. Apa yang disebut keluarga, masyarakat, negara.
kepada baik. Ini adalah fungsi dari lembaga keluarga. Coba lihat di depan, ya. Fungsi dari lembaga keluarga. Fungsi dari lembaga keluarga adalah fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini maksudnya adalah ketika seorang ingin mendapatkan yang namanya keturunan, maka dia harus berkeluarga. Ya, untuk mendapatkan keturunan, penerus dan lain sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan fungsi reproduksi. Proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Itu ya. 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 Seperti halnya hari-harinya orang tua kita di rumah, ayah ibu kalian di rumah, yang memberikan misalnya kenyamanan jiwa bagi kalian, psikis, ya, selalu memberikan kasih sayang, mencurahkan kasih sayang. Itu yang disebut dengan fungsi proteksi ataupun perlindungan di sini. Ya, lambat pulang sekolah ditanya, ditelepon teman-temannya, itu adalah fungsi bagian dari contoh fungsi proteksi. Baik. Kita lanjut. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern, tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Ya, realisasinya. Satu orang, ya, silakan. Cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup di dalam masyarakat. Anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma yang berlaku di masyarakat seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka sosialisasi ini pula anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Ya, terima kasih kepada saksi tadi. Amin. Ya. Baik, kita lanjut pada fungsi selanjutnya adalah fungsi afeksi. Coba satu orang fungsi afeksi. Fungsi afeksi Kimer. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada
pada anggota keluarganya, seperti seorang bapak yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Ya, terima kasih kepada Mel. Selanjutnya, fungsi pengawasan sosial. Sampingnya Novita. dalam menjaga nama baik keluarga. Namun dalam kenyataan fungsi ini biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang berbeda usianya. Sudah? Baik, terima kasih sebelumnya kepada siapa tadi? Bentar ya. Lanjut pada fungsi pengawasan sosial. Depan. Keluarga memberikan status pada seorang anak, bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan, tapi juga termasuk di dalamnya status yang diperoleh oleh orang tua, yaitu status dalam suatu kelas sosial tertentu. Ya, terima kasih kepada pemberian status. Sudah siapa? Ya, sudah ya berarti ya. Ya, baik. Kita masuk pada poin selanjutnya. Ini adalah lembaga keluarga ya, lembaga sosial keluarga yang katanya tadi adalah unit terkecil dari lembaga sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Fungsinya tadi sudah jelas ya? Ya, baik. Yang kedua, jenis lembaga sosialnya adalah lembaga agama. Ya. Jadi tadi sebelum jenis-jenis lembaga saya sudah memaparkan ya dalam poin-poinnya terkait dengan syarat-syaratnya. Terus untuk lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat. Secara jelas, fungsi lembaga agama antara lain, ya, yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam berhubungan dengan Tuhan, dalam berhubungan dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. Yang kedua adalah sumber kebenaran. Yang ketiga adalah pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, dan lainnya. Disitulah kita diajarkan kebenaran yang hakiki. Salah tetap dikatakan salah, benar.
melaksanakan kegiatan. Baik, selanjutnya adalah pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik. Landasan kita untuk berbuat baik, ya, kita disuruh bersedekah dan lain sebagainya, itu adalah landasannya di sini. Ya. Baik, ini lembaga sosial agama. Ya, ada agama Islam. Seperti yang kita ketahui, ada agama Islam, agama Hindu, dan komunis. Semua dituntun tadi fungsinya sama, ya. Komunis. Baik. Yang selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Cek dalamnya. Ya, baik. Lembaga yang selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Secara umum yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut: memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Selanjutnya, memberi pedoman tentang cara pengupahan, memberi pedoman tentang cara PHK, memberi identitas bagi masyarakat. Perusahaan, ya, ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan itu, ya. Ini adalah pasar. Ini adalah lembaga-lembaga sosial, ya, yang sering kita dengar, yang sering kita lihat. Baik, poin D, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Fungsi lembaga pendidikan, fungsi manifest, dan fungsi latennya. Ini, ya. Baik, ini adalah ilustrasinya, seperti halnya sekolah ini, ya. Baik, poin E, lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan wewenang yang menyangkut kepentingan. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia: MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, pemerintah daerah, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten maupun kota, dan serta partai politik. Ini fungsinya ada dua.
memelihara ketertiban dalam negeri, dan yang kedua mengusahakan kesejahteraan umum. Ini adalah ruang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Katakan ini adalah fotonya Ketua DPRD Kabupaten Bima. Demikian ya. Untuk selanjutnya ya, silakan kalian membentuk kelompok. Ya, teknik pembagian kelompoknya masih sama. Mohon dihitung mulai dari yang pojok. Bagi siswa kalian yang menyebut angka yang sama, tolong langsung bergabung pada kelompoknya ya. Ya. Baik, saya mulai dari sekarang. 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Ya, baik. Bagi kalian yang sudah ya menyebut angka yang sama, silakan bentuk kelompok diskusinya. Ya, dan setelah membentuk kelompok, silakan tentukan siapa yang akan menjadi penyaji, menjadi moderator, dan siapa yang akan menjadi notulen. Ya, silakan. Thank you.
Mana? Sudah tentukan siapa yang menjadi penyanyi, moderator, dan pemainnya? Sudah? Kelompok 2. Kelompok 2. Sudah tentukan penyanyi? Mana? Memulai? Moderator? Ya. Ya, mana? Kelompok 3. Dan kedeni. Dan kedeni ada biar nampak. Biar komplit aja. Kelompok 3. Kelompok 4. Tempat ini sudah tentukan ya. Kelompok 5 sudah tentukan siapa yang akan menjadi moderator, penyanyi, dan pemain. Ya, silakan kalian diskusikan. Silakan kalian diskusikan soal yang saya bagikan pada LKPD-nya ya. Ya, saya mulai dari sekarang, saya beri waktu 15 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Iya, dua peserta. Hah? Iya. Ya, ada yang juara itu. Oh, yang di situ. Yang di situ. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kontrol. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4.
Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah? Sudah siap? Kelompok 3? Sudah siap? Kelompok 4? Sudah siap? Kelompok 5? Bagaimana? Sudah siap? Ya. Kelompok 1 tinggal kelompok 1 ya. Ya, baik. Bagi kalian yang sudah menyebut angka yang sama, silakan bentuk kelompok diskusinya. Ya, dan setelah membentuk kelompok, silakan tentukan siapa yang akan menjadi penyaji, menjadi moderator, dan siapa yang akan menjadi notulen. Ya, silakan. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Pas berapa orang ini? 6 orang ya? Ya baik, dengarkan ini. Kelompok 1 mana? Sudah tentukan siapa yang menjadi penyanyi, moderator, dan notulen ya? Sudah?
Moderator. Ya. Ya, mana? Kelompok 3. Yang kedua. Yang kedua ada biar kelompok aja. Kelompok 3. Kelompok 4. Tempat ini kita tentukan ya. Kelompok 5. Tidak tentukan siapa yang akan menjadi moderator dan lakukan. Ya, silakan kalian diskusikan. Silakan kalian diskusikan soal yang saya bagikan pada LKPD-nya ya. Ya, saya mulai dari sekarang, saya beri waktu 15 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Hmm? Iya, dua peserta. Iya. Ya, nggak ada yang bersuara itu. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kontrol. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4.
tinggal 3 menit. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah? Sudah siap? Kelompok 3? Sudah siap? Kelompok 4? Sudah siap? Kelompok 5? Bagaimana? Sudah siap? Ya. Kelompok 1 tinggal kelompok 1 ya. Ya, silakan untuk kelompok 1 karena waktunya sudah untuk mempresentasikan hasil diskusi. Om, di luar baterai. Hah? Di luar baterai. Bati Ba anak semua mirahan ini. Saya senang ya. Tiar mbak baterai, tiar mbak HP sebuah. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 1 silakan saya berikan waktu dan kesempatannya untuk menyajikan hasil diskusinya. Ya, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, silakan kelompok 1. Ya, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saya memberikan kesempatan kepada teman saya bernama Nuri Novita untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Apa saja ciri-ciri lembaga sosial? Ciri-ciri lembaga sosial dan fungsinya yang perlu diketahui. Lembaga sosial memiliki simbol, memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki tradisi baik tulis atau tidak, memiliki kelas, memiliki alat kelengkapan, memiliki pola perilaku. Demikian hasil diskusi kami, dan kami membuka sesi tanya jawab untuk 1 orang dari kelompok lain. Kelompok berapa? Saya
Ya, kelompok 2 silakan sebutkan nama. Anis. Ya, silakan Anis. Jika tidak ada lembaga ekonomi, seseorang memasuki kelompok bisa saja dengan bebas menjual barang atau yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Mereka bisa menentukan harga dan barang sesuainya dan menetapkan harga tanpa aturan yang bisa kekacauan pasar di masyarakat. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 1. Ya, dan terima kasih pula kepada kelompok 2 yang sudah menanyakan terkait dengan materi yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2. Ya, kelompok 2 waktu dan kesempatannya saya berikan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciplu. Kami dari kelompok 2 ini Nih tapi rendah baterainya deh. kami. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada kamu Tuhan yang telah memberikan waktu kesempatan kepada kami. Sekarang saat ini terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Adalah apa peran lembaga sosial dalam masyarakat? Lembaga sosial berfungsi Wara rekord lagi. Wara rekord. Wara aja dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup. Dan sekarang kami ingin mengupas kepada kelompok Dari kelompok mana? Apakah peran dan fungsi lembaga ekonomi? Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya adalah fungsi utama lembaga ekonomi ada 2, yaitu pengaturan masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin, mengatur masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa bagi kelangsungan hidup manusia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan terima kasih pula kepada kelompok 3 yang sudah menanyakan beberapa hal terkait dengan materi diskusi pada kesempatan kita hari ini. Baik, selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kelompok berapa? 4. Ya, silakan kelompok 4. Sebutkan 2 fungsi lembaga keluarga. Terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Dan jawaban kami adalah reproduksi, proteksi, ekonomi, dan sosialisasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan begitu pula pada kelompok 4 yang sudah berpartisipasi untuk menanyakan hal-hal yang terkait materi diskusi kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menyajikan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Guru mata pelajaran yang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya yang bernama Fauzia Dilekiti. Kepada teman saya, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah lembaga sosial memiliki tujuan tertentu? Jawaban kami, umumnya lembaga sosial memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Contohnya seperti lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan nilai normal maupun ilmu pengetahuan pada generasi berikutnya. Saya akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Jelaskan apa itu lembaga agama. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memberikan kami pertanyaan. Jawaban dari kami adalah lembaga agama adalah salah satu jenis lembaga sosial yang beroperasi di sebuah wilayah negara. Lembaga agama diperlukan untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan masyarakat, baik itu dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan agama lainnya. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata yang kurang enak diterima kelompok lain, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 yang sudah semangat dalam mempresentasikan hasil diskusinya, begitu pula kepada kelompok 5 yang sudah menanyakan hal-hal yang terkait dengan materi diskusi. Waktu dan kesempatan saya berikan sekarang untuk kelompok 5. Untuk kelompok 5 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima
berapa? Ya, silakan kelompok 1 untuk menanyakan. Bagaimana interaksi sosial dapat mendorong munculnya lembaga sosial? Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Jawaban kami adalah melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai rukun dan gotong royong. Sikap-sikap ini menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan begitu pula pada kelompok 1 yang sudah menanyakan ya beberapa hal terkait dengan materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baik, waktu diskusinya sudah selesai ya. Sekarang saya kembali pada akhir perjumpaan kita pada jam ini ya. Saya ingin menanyakan kepada satu orang untuk kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 coba sebutkan fungsi lembaga keluarga. Satu orang dari kelompok 3. Ya, silakan Dian. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti dari diri sendiri. Dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi sejak tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Keluarga terbentuk dari... Ya, baik. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, tetapi saya ingin menitipkan satu ini ya. Kalau pada pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, itu pertemuan minggu depan. Ya, pada pertemuan kali ini kita sudah menerapkan ya sila-sila pada Pancasila ya. Yang pertama, kita sudah berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ya, berdoa kepada Tuhan. Terus yang kedua, kita sudah melakukan musyawarah dan mufakat seperti halnya sila keempat. Ya, kita sudah bermusyawarah mendiskusikan ya, masalah-masalah yang saya bagikan tadi. Ya, baik. Saya tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dan saya harap kepada satu siswa untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita. Silakan. Ya. Sebelum kita pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Sudah selesai. Ya, saya tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum